kayaknya pernah ketemu bapak ya, Pak belum ya? Siapa? Pak Gandhi. Pernah. Gandhi ya. Iya. Nah, dia sekarang jadi ketua komite Hmm. di SMK 34 itu. Nah dia ketua kalusnya. Waktu reuni akbar yang pertama di sekolahan tuh ada Andi Noya segala macam itu. Pak Riaman juga datang kan. Nah di situ kita bikin kayak semacam apa ya, deklarasi bersama lah sebagai ikatan alumni gitu. Jadi nggak hanya yang punya apa namanya ikatan alumni ini bukan hanya anak-anak yang lulus mahasiswa ya Pak ya, kita juga kan punya kegiatan. Nah ada beberapa kegiatan sosial waktu itu kita pernah bikin kayak misalnya donor darah di sekolah, kita bikin juga donor darah di sekolah. Nah terakhir udah berapa bulan terakhir ini kita memang ada agenda kunjungin guru-guru yang sudah pensiun. Kita bikin surprise sih sebetulnya, jadi nggak ngabarin. Nah kemarin ini hari Minggu kita ke rumah Pak Jul, kita nggak ngabarin juga ke Pak Jul, jadi surprise aja datang gitu. Terus waktu sebelumnya beberapa bulan yang lalu ke tempatnya Bu Eha, Ya, Ibu Eha. ya di Bekasi. Iya. Tapi si Batak itu nih udah Pak Tamu meninggal. Bolon, iya. Udah meninggal. Sudah kan? Pak, udah meninggal Pak Tamu Bolon. Terakhir ketemu saya malah di Komnas HAM. Oh, ngapain? Dia lagi ada ini, jadi Komnas HAM bikin seminar tentang HAM buat anak-anak SMA waktu itu. Saya ngisi acara di situ. Oh. Nah, pas saya ngisi di situ kok ada murid-murid kok pakai baju STM 6 gitu. Kamu 6? Iya Kak. Yang pembimbingnya siapa yang bawa? Itu guru kami. Siapa? Pak Tamu Bolon. Pak Tamu Bolon nganterin. Ketemu lah kami di situ. Pak Tamu Bolon. Jadi si Ade ini kerja di mana? Saya wira swasta, Wira swasta bidang kontraktor. kontraktor. Iya. Oh, punya Baik. sendiri. Alhamdulillah punya sendiri. Ibu Saya di pekerja sosial. kerja sosial. Oh, di apa itu? Saya di LSM Di LSM-nya. LSM-nya dari mana? dari Indonesia. Indonesia, bukan luar. Kita bikin sendiri. Bikin kegiatan sosial untuk isunya perempuan dan anak. Oh, Makanya ketemu sama Pak Tamu Bolon waktu ngobrolin soal Iya. anak remaja gitu. Adik-adik kelas ada di situ. Nah jadi beberapa waktu lalu nih kita ceritanya bikinlah kegiatan sosial kunjungin guru-guru gitu ya. Beberapa teman untuk bisa aktif. Nah, makanya kemarin kita mau soal-soal lagi deh ke kepala sekolah yang dari pertama kedua. jadi bidangnya bidang sosial sih. Iya, Jadi nyambung, Pak. pikirannya ke sana Iya. aja gitu. Saya bilang Iya. pengen Pak Riaman jauh di Garut, udah dia Di nanti Garut. aja deh nanti waktu aja dia di Garut Pak. Bukan Iya. dengan Jakarta. Ya, dari Jakarta. Oh, dia memang rumah yang di jalan apa? Purnawarman ya? Yang di Kebeluran. Purnawar, ya. Jalan- Mulia Warman, ya. Jalan Purnawarman ya? Kan ada perumahan dan Kames di situ. Jadi dia memang Pak Nuriaman di situ dengan kepala sekolah STM 1 dulu, kepala saya itu Pak Endan Sudana. Oh, Dia oke. satu komplek di situ. Jadi saya tahu memang rumah ini sudah dirobohkan gitu. Jadi orang-orangnya disuruh pindah. Mungkin itu dapat Iya. dia pindah ke Garut. Iya, nah pindah ke Garut kan, dapat informasi apa? Ya, pindah ke Garut, yang dekat aja deh. Yang dekat. Ingat Ceritanya ingat, Pak ingat Munijan. Ponijan, Di Kramat Jati, Gudang Air. Ya udahlah, Gudang Air belok kanan, belok kiri, kita pakai peta itu aja, Pak. Iya. Tadi kita coba-coba aja deh nanti kalau misalnya ada kegiatan lagi biar bisa tahu gitu. langsung kemari, Pak. Ya, masih sehat-sehat gitu. Iya. Saya udah tujuannya. Masih sehat, Pak. Kesehatan masih bisa. Ya memang seorang sosial dulu. Jadi kalau apa? Waktu saya itu sebenarnya padat gitu. Karena saya itu kalau bilang saya tokoh orang Batak boleh. Jadi dia kayak
nilai saya itu sebagai orang Batak. Iya, apa Pak? Kita kena cek dulu kan. Ya, bukan dari tadi sih, apa ya? Oh, ada buku. Ya, kalau gitu ntar kita tukeran buku, Pak. Pak, ini masih muda sekali. Iya, Tahun berapa ini? tahun 93. Apa ini baru berapa? Hah? Umurnya berapa ini? 70 kan? 70. Jadi saya itu ini Ini buku tentang apa, Pak? tentang ada Oh, tentang perkawinan orang Batak. Jadi perkawinan orang Batak sebenarnya saya buka ya, Pak. boleh. Sebenarnya orang Batak itu kalau untuk mengawinkan itu pakai pantun Bu semua. Jadi sebenarnya kalau saya lihat perkawinan orang Batak ini sebenarnya yang paling tinggi. Atasan saya juga orang Batak, Hmm. Bang Asmana Nababan. Oh, saya Semarang Daogan. Oh iya, yang orang apa LSM itu. Iya, beliau udah nikah. Nah, istrinya Magdalena. Dia masih udah meninggal kan? Udah. Iyalah, ini Mbak. Itu bersaudara itu orang Iya. tokoh masyarakat di orang Batak. Iya. Saya dekat sama Bang Az. Hmm. Nah, istrinya suka nulis-nulis buku, jadi hampir setiap tahun dia nulis buku. Saya lihat dia nulis buku juga, cerita-cerita tentang anak Batak dan segala macam. Jadi bapak yang nulis Pak? Iya. Dia nulis. Jadi saya sibuk di sini sebenarnya. Hebat kan? Sibuknya itu kalau coba bayangkan ada di Jakarta itu ada 2000 kakak. Itu umurnya hampir 60% sudah punya anak gadis dan anak muda. Kan udah pasti kan mengawinkan. Tidak pernah. Di setiap tahun itu kami itu pesta hampir Jumat dan Sabtu itu ada pesta. Jadi kalau pesta di orang udah pernah ikut juga pesta orang Batak. Pernah. Yang dulu di depan itu yang berpantun itu, Iya. ya itulah saya. Oh. Kalau kawinnya dengan marga saya Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Oh. Karena marga saya itu kan artinya ada di Jakarta itu ada 2000 kakak. Coba bayang. Jadi bisa setiap minggu itu ada yang kawin. Jadi kalau kawin, juru ngomongnya itu Harus saya, harus kan gitu kan? ketua ya, harus Yang, ketua ya. yang ngerti. Iya. Oh. Hmm. Karena itu kalau ibu baca, itu dari ujung sampai akhir itu pantun bahasanya, tapi bahasa Batak kan gitu kan? Dan ini paling laku betul. Ini berapa lama dibikin, Pak? Ya, sebenarnya soal lama bikinnya. Karena pengalaman sejak dari SMA 6 saya itu sudah mulai Nulis. megang ini, Oh, megang adat itu. oh gitu. Sudah, jadi karena langsung praktek kan, Iya. hasil praktek itulah yang saya tulis. PKL lah Iya, hasil kerja lapangan tulisan cuma. di pengajian orang Batak, Iya, pesta, pantun-pantun. kita mengikuti acaranya. Nah itu yang ngomong itu saya ada salah satu seperti itu gitu. Di marga saya gitu. Itu di situ mah toko buku ada sampai sini laku seluruh Indonesia. Saya foto, saya kirimin ke istrinya Bang As. Jadi mungkin dia sudah pasti beli itu. Karena di toko buku semua ada. Dan di seluruh restoran orang Batak jual itu bukunya. Dan laku. Ini ya pantun-pantunnya ya. Iya.
Jadi saya sibuk di sini sebenarnya. Jadi kesibukan saya itu membuat saya itu sebenarnya gembira. Dan memang sampai orang juga bertanya, ya, kok artinya bikin begini itu susah orang. Nggak pernah melakukan, kemampuannya kan. nggak pernah melakukan, jadi Iya, jadi susah. jadi bingung. Saya juga ada satu buku juga Pak, saya tulis. Iya. Gila, Pak. Saya juga suka nulis Pak sebenarnya. Jadi memang sejak saya pensiun itu, artinya ini mulai saya tulis. Baru ada kesempatan. Ada kesempatan dan memang sudah praktek langsung. Jadi karena sudah praktek itu, ya sudah gampang. Iyalah, tinggal orang Tapi pernah. karena saya dulu itu memang tinggal waktu anak mudanya itu tinggal di belakang STM 13, STM 6 itu, Jalan Percetakan Negara. Ya, penyelenggara. Saya dulu tinggal di situ. Ada saudara saya punya percetakan di situ, punya percetakan, dan si Mutunggu Buse itu nyetak di situ. Dan selalu ngomong dengan saya. Cara dia, iya. Jadi belajar sama dia juga. Jadi belajar juga saya dari dia. Caranya, tapi memang dia memang sudah pintar kan. Tapi bagaimanapun pintarnya, situasi itu seperti di mana dia berada. Jadi dia punya mesin ketik yang kecil yang segini itu. Jadi dibawa ke Ancol, dia karena setiap apa yang ada dan pikirannya Dia langsung tulis. langsung Dia ditulis. Jangan tidak ditulis. Iya, Nanti hasil yang begitu beda. itu yang bisa nanti bahannya untuk diatur lagi. Itu omongan dia. Jadi makanya saya itu kemana-mana kalau mesin pada kali itu. Kalau sekarang laptop ya Pak ya? Kalau zaman sekarang udah enak kan. Iya, laptop Pak. Dulu mesin kita yang kecil itu tak gitu kan. Tapi hebat. Buat pun gelap bagaimanapun dia sudah tahu begitu sambil menghayal gitu. Di sini aja, ini ruangan kerja saya kan di depan ruang rumah ini. Kan kacanya terbuka. Dia orang sini itu. Nanti Pak Reza ibu sampai ditanya, Bapak itu kok jam 1 jam 2 masih gini-gini aja. Itu banyak nanya. Wah Pak, sepertinya itu jadi dia mengarang bikin pantunnya itu bagaimana isinya. Ya itu yang kita pikirin. Akhirnya praktek langsung sehingga terhibur. Jadi kadang-kadang saya di tempat saya di antara ada orang Batak itu, saya dipertanyakan, coba kalian tahu kan tanah orang Batak makan dari bayi kan lemaknya di tengah. Itu teman saya satu generasi, artinya yang seperti ini pekerjaannya ngomong itu udah pernah mati karena dia rakus, karena dia orang yang didahulukan di ibadat itu, maka itu kan disuguh-suguhin dia kan. Jadi Dia duluan. dia duluan makan apa segala apa aja dia yang duluan. Tapi dasar orang rakus mungkin nggak mau menahan diri gitu kan. Ya darah tinggi, jantung kan, ya udah umur 60 udah. Ada SM1 guru kita lebih dulu siapa itu cepat itu dia rasa juru ngomong juga di marganya, tapi umur 60 udah mati, belum pensiun tuh udah meninggal. Jadi kadang-kadang itu bisa menguasai diri orang anak itu. Padahal saya gemuk sampai orang bertanya, dia
dagingnya kan daging biasa yang berlemak. Maksud dia ditanya itu kuat makan, kok nggak sakit? Orang pada mati. Makan daging itu kan langsung pindah ke jantung. Karena lemak kan gitu. Tapi di dia saya makan, kenapa sih? Saya bawa di piring saya itu penuh dari kepala. Dia ngambilnya dikit di samping saya kan dulu begitu kan. Lebih banyak bapak ya. Iya. Kenapa kamu bilang kepala saya? Bilang, iya saya bingung lihat kamu itu makan kok. Piringnya kok penuh. Saya lihat piringnya kok sedikit. Jadi kamu takut ya makan? Ya takut ya. Ini berarti bamu nggak lurus ke atas, saya bilang. Jadi kenapa rupanya dua rupanya? Bila minta sama yang maha kuasa bahwa makanan yang kamu makan itu jadi kesehatan, kan dia yang maha kuasa minta itu supaya makan itu jadi kesehatan, bukan jadi penyakit. Oh gitu. Biasa juga mintanya begitu. Ya, orang kan nggak semua sama berdua kepada Tuhan. Yang dikabulkan tidak. Tapi saya berdua begitu sih. Bikin ini makanan itu jadi kesehatan. Akhirnya apapun yang saya makan itu dia ngatur. Aneh dia bukan. Jadi saya nggak pernah ragu makan makanan. Pokoknya iman kita itu membuat kita itu tinggi. Silakan Min. Iya. Pak, terkait ini kan sekolah mau ulang tahun nih Pak. Iya. Nah Bapak ingat nggak sih sebetulnya tanggal berapa sih sebetulnya STM 6 ini berdiri? Sama nggak sampai di situ. Kayaknya kita nggak sampai ngerayain ya. Iya. Periode yang sekarang aja nih kayaknya ngerayain. Itu sebenarnya dilihat di sana itu hanya di administrasi aja. Nah, kalau yang kamu Itu sih itu masih bagian keuangan sebatak itu masih ya. yang siapa tuh? Yang istrinya, yang suaminya orang Makassar. Bagian keuangan. Lupa deh. Saya orang Makassar. Yang suaminya orang Makassar. Suaminya orang Makassar. Yang bagian keuangan. Yang putih-putih orangnya. Iya, Pak siapa ya? Yang satu dulu Jawa. orang Jawa, si Rusli. Atau udah sekarang masih ada apa enggak? Waktu kemarin dia kan ngawini, undang saya ngawini anaknya di apa? Di yang di Keramat gedung kejadian itu. Oh iya, di jadi kalau misalnya dilihat si sejarahnya kan kita dulu dari Feeder School ya Pak ya? Iya. Feeder School, terus kemudian ke ST1. Nah Dulu ST1. SD1 yang pertamanya. Ya ST1. Iya. Nah kemudian dari ST1 ke STM6 tahun 79 itu. Cuman memang peralihan dari itu harusnya ada ya SK dari ST1 ke menjadi STM6. STM iya, pasti Harus ada. ada kan SK-nya itu yang di mana ya Pak ya kita, karena itu bisa menentukan posisi di mana startnya. Atau kalau yang di sejarahnya yang pertama itu tahun 79 tuh berdirinya STM 6, maka ada kepala sekolah gitu. Nah SK kepala sekolahnya memang 8 Desember 79 iya 79 itu SK kepala sekolah yang pertama. Iya. Tahun 79, Desember 79. Bukan Pak Riaman itu kan? Di sebelum Pak Riaman itu. Pak Riaman dulu Pak Riaman. Pak Riaman yang pertama. Pak Riaman langsung dari situ. Nah yang mau kita lihat nih sebetulnya STM udah berapa tahun sih gitu. Dan kemudian tanggal berapa. Kalau lihat dari SK-nya kepala sekolah yang pertama itu sih di Desember. Di Desember tanggal 8 Desember tahun 79. Tapi kan peralihan dari ST1 ke STM6 nih Iya. yang kira-kira ini yang missing di sini nih sebetulnya. Tapi bisa dapat tuh di sana. Datang di administrasi ya itu pasti dapat.
baca-baca dari data otentik, nggak ada yang menyebutkan bulan April tanggal 20, baik apakah peralihan dari STM ke SMK 3 4, nah itu juga nggak di bulan-bulan April gitu. Ataukah SK kepala sekolah yang pertama juga nggak di bulan April, jadi nggak ada di kira-kira bulan April. Nah, tetapi memang dulu itu pernah, mungkin setelah periode waktu itu kayaknya pernah dapat undangan ke Taman Mini tanggal 20 April. Jadi ternyata terus berlangsung tuh periode itu, diundang ke ulang tahunnya Taman Mini, dipakailah akhirnya sejarah itu ulang tahun Taman Mini tanggal 20 April. Nah, sebagian dari kami bersepakat bahwa itu sebetulnya bukan, sebagian lagi merasa bahwa itu tanggal 20 gitu. Jadi kita nih kami berdua mewakili lah ya teman-teman untuk mencoba meluruskan nih, kita cari nih kebenaran ini gimana sih. Kalau memang 20 April ya nggak apa-apa, tapi harus ada apa ya, bukti otentik gitu loh, di tanggal berapa gitu. Karena dari sejarahnya kok nggak ada satu momen yang muncul tuh di bulan April gitu, baik misalnya ada peralihan STM ke SMK atau dari ST ke STM, itu nggak ada di bulan April, nggak ada penyebutan di bulan April gitu. Sebenarnya kalau di segi gigi di sana ya? nggak apa tuh di administrasi, artinya bukti-bukti administrasinya gitu kan, kapan itu diangkat kepala sekolahnya, tanggal berapa. Nah, tanggal 8 April Pak pengangkatan kepala sekolah. Desember. Desember. Oh iya. Desember, Berarti Pak. itulah mulanya. Mestinya sih gitu. Jadi kalau dilihat di sejarahnya itu seperti apa? Kita kayak lagi pengen meluruskan sejarah, Pak. Tapi ibu sering datang ya administrasi? Pernah? Akhir-akhir ini? Belum. Oh, seharusnya ibu Belum. Makanya ini kita datang ke administrasi. ya, kita akan ke sana nih. Jadi dari ST 1 tahun 72 berubah kan menjadi STM 1 Feeder School tahun atau kelas jauh pada tahun 77. Oh iya. Ya kan, tahun 77. Nah, kemudian tahun 79 STM Negeri 6 itu resmi. Iya. Tahun 79 dia berdiri sendiri. Kemudian kepala sekolah yang pertama Pak Riyaman, SK menterinya dari SK Menteri Pendidikan itu jatuh pada tanggal 8 Desember 79. Itu kan 8 Desember. Terus kemudian kepala sekolah yang Bapak kedua itu tahun 80 sampai 91 di sini 91. Kemudian Dokter Pak Wangi. Pak Wangi ya. Ya, Pak Wangi lanjut sampai Pak Wangi juga udah meninggal katanya. nah itu belum tahu. Pak Suryadi juga, setelah Pak Wangi Pak Suryadi, terakhir Pak Hadi itu semasa STM 6. Iya. Nah, dari STM 6 berubah ke SMK Negeri 34 itu pada tanggal 7 Maret tahun 97. Tuh. Kepala sekolah yang pertama Pak Ismet. Ada Pak Ismet. Nah, ini ada lagi momen ketika perubahan bangunan sejarah yang zaman Belanda itu digugat. Iya. Terus kan diresmikan sama Gubernur Sudioso itu 8 Juni 2005. Ya kan itu digugat. Kemudian lanjut lagi ada kepala sekolahnya Pak Togar. Nah, lanjut lagi ada Ibu Efrida sampai Ibu Efrida, ada Pak Dedi, kemudian terakhir ada Pak Ansor. Ya, Pak Ansor ini yang terakhir di bulan, lalu pada bulan April 2016 Pak Ansori diganti dengan
tampilnya memang momen pergantian kepala tampil. Lagi cerita asik. Happy. Lagi cerita asik-asik. Dari mana tadi? Kami dari mana tadi kami sengaja keliling sini aja ke Bapak. Pakai alat ini? Kita lagi pengen ngobrol-ngobrol ngerekam sama ini Bapak. Waduh, Cinta. silakan. Cerita. Lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tuh, jadi ini ya Bu ya, lanjut lagi nih. Silakan. Jadi gitu Pak, gimana sebetulnya yang disebutkan momen di bulan April itu apa kecuali perpindahan kepala sekolah. Tapi udah SMK, udah SMK negeri, udah bukan SMK. Nah yang kita lagi cari tahu itu sebetulnya tanggal berapa sih STM 6 ini berdiri. Kalau dilihat dari SK apa pendidikan kepala sekolah aja 8 Desember. Tapi dapat kalau ibu datang ke sana pasti dapat. Ya administrasinya dilihat. Mestinya sih ya harusnya ya, karena kan itu dia mereka punya. Siapa tuh yang guru batak itu yang bagian Tuhan itu dulu? Yang SMA 6 yang menyuruh anaknya kita diundang guru apa? Guru guru sempat lubang. Nah, si marganya apa? Tapi suaminya Orang Makassar. orang Makassar. Oh, Muslim juga. Masih saudara sama bapak. Itu anak itu. Anak itu. Jadi ibu bapak, pas dengan ibunya anak itu masih ponakan Satu marga. satu marga. Jadi tadinya tapi kita dia lihat masih di STM loh. Udah pensiun. Kalau dari umur udah udah pensiun. Waktu menikahkan anaknya kita datang. kita datang diundang. Soalnya komunikasinya kurang itu sih. Kita sih tetap akan cari tahu sih Pak Tapi yang saya tahu si Rusmi itu masih di situ. Bu Rusmi. Ibu Rusmi. Ibu Rusmi. Ibu Rusmi itu masih ada di sana. Malah dia Urusnya bagaimana? keuangan. Waktu saya si guru Batak ini pergi ke Kalimantan ngikut suaminya, ya kan diperminyakan suaminya. Jadi dia minta izin ke saya, boleh nggak saya ngikut suami ke Kalimantan? Tapi Kok lupa banget ya? jangan saya dipecat, tetap mau jadi pegawai. Jadi saya kasih izin. Tapi telepon kepala sekolah itu di Banjarmasin. Karena kita kan seperti itu kalau apa tengah-tengah gitu kan, supaya diterima di situ. Dan benar-benar melaksanakan tugas dan tidak perlu tugasnya tetap jalan di Jakarta saja. Berapa lama? 2 tahun. Balik lagi ya kan? Dibalik lagi ke Lagi. STM.